siang Bu Erni, koreksi. Selamat siang. Oke. Hari ini saya akan melakukan pengamatan mengenai proses coaching yang akan dilakukan oleh Bu Erni dan Pak Reksi, di mana Pak Reksi di sini sebagai coach dan Bu Erni sebagai coachee. Ya. Jadi sebelum kita melaksanakan sesi coaching, saya ingin menanyakan dulu nih kepada Pak Reksi sebagai coach, kira-kira kompetensi coaching apa nih yang ingin dikembangkan dalam sesi coaching? Di proses coaching kali ini saya akan berusaha mengembangkan 3 kompetensi inti, Bu. Yang pertama adalah kehadiran saya secara penuh pada saat proses coaching. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif apa yang coach ceritakan, sampaikan kepada saya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga membuat coach ini nantinya akan mampu untuk menemukan ide-ide atau gagasan yang akan coach lakukan ke depan. Nah, saat sesi observasi kali ini, kira-kira proyeksi kompetensi mana nih yang mau saya secara spesifik untuk diamati nih? Saya ingin nanti Bu Ai menilai atau mengamati tentang kompetensi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada coach. Mungkin saya ada beberapa titik lemah, tapi mudah-mudahan nanti setelah proses coaching ini nanti saya ada perbaikan lah ke depan. Oke, jadi nanti juga saya akan menilai apakah prinsip coaching nanti diterapkan nih di sini nih, yaitu kemitraannya antara Pak Reksi dan Bu Erni bagaimana, terus proses kreatif apa yang Pak Reksi lakukan untuk menggali ide-ide dari Bu Erni, dan bagaimana cara Pak Reksi memaksimalkan potensi dari Bu Erni tersebut, ya. Baik, sesi coaching boleh dimulai. Saya akan mengamati. Selamat siang Pak Reksi. Selamat siang Bu Erni. Boleh saya minta waktunya sebentar? Saya ingin menceritakan beberapa permasalahan yang saya alami di kelas saya, Pak. Ya, kebetulan saya masih ada beberapa waktu ke depan, jadi saya akan sangat senang sekali kalau misalnya Bu Erni mau berbagi tentang ya permasalahan yang saat ini Bu Erni hadapi. Baik, begini Pak, saya mempunyai permasalahan terhadap anak saya, di mana anak tersebut merupakan siswa baru. Dia pindahan dari sekolah swasta dan anak ini bernama Cesa. Dan anak ini awal-awal sekolah terlihat baik-baik saja Pak. Di awal dia sering masuk sekolah, tapi belakangan ini di minggu kedua kok saya merasakan tidak hadirannya di sekolah. Nah, orang tuanya memberikan kepada saya bahwa anak tersebut katanya sakit. Udah saya diemin aja Pak. Nah, terus beberapa hari kemudian kok anak ini tetap nggak masuk. Saya mencoba untuk WA kepada orang tuanya mengenai kenapa Cesa tidak masuk, dan orang tuanya menjawab bahwa anak tersebut tidak bisa beradaptasi, belum bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru itu. Dan orang tuanya meminta saya untuk memberikan waktu untuk dia memberikan motivasi semangat kepada Cesa agar bisa beradaptasi di sekolah yang baru ini. Jadi apa nih yang diharapkan dari Bu Erni tentang obrolan kita di siang hari ini? Saya mengharapkan solusi terhadap permasalahan ini, masalah Cesa yang sering tidak masuk sekolah, Pak. Menurut Bu Erni, hal apa saja yang membuat Cesa ini menjadi sering tidak masuk? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa Cesa belum bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah yang baru, serta belum bisa beradaptasi dengan teman-teman barunya, Pak. Nah, kira-kira apa nih yang membuat Cesa itu bisa beradaptasi dengan teman-temannya? Nah, yang harus dilakukan Cesa yaitu dia harus hadir ke sekolah. Dengan cara dia hadir, otomatis dia pasti akan bisa membangun komunikasi yang baik dengan teman-temannya Pak di sekolah. Kalau menurut Bu Erni sendiri, kira-kira apa yang membuat Cesa ini menjadi lebih nyaman, kemudian berkomunikasi baik juga dengan teman? Yang membuat Cesa lebih nyaman apabila Cesa tidak diejek lagi oleh temannya Pak. Jadi Cesa merasa tidak nyaman itu
karena teman-temannya sering menjauhi ataupun sering tidak mengajak komunikasi atau mengajak bermain. Tapi Bu Erni pernah tahu tidak bahwa teman-temannya ini sering mengejek Cesa karena jarang masuk sekolah? Iya, saya pernah mendengar bahwa biasa diejek karena sering tidak masuk. Nah, contohnya waktu itu anak saya bertanya kepada saya bahwa, Bu, kenapa sih Cesa tidak masuk? Nah, dari situ saya mengetahui bahwa Cesa tidak nyaman dengan teman-temannya. Em, Setelah Ibu Erni tahu tentang hal tersebut, apakah ada pendekatan terhadap temannya yang suka mengejek si Cesa? Iya, saya melakukan pendekatan kepada teman-teman Cesa dengan memberikan pengertian bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak baik dan membuat Cesa merasa tidak nyaman di sekolah. Nah, otomatis nantinya saya akan memberikan pengertian serta mengarahkan mereka supaya tidak mengejek atau menjauhi Cesa lagi. Nah, setelah Ibu, tadi kan Ibu bilang sudah melakukan, ya paling tidak menasihati lah apa namanya teman-teman yang suka mengejek Cesa. Ada tidak perbaikan yang kemudian timbul dari setelah apa yang sudah Ibu lakukan terhadap anak-anak? Ya, alhamdulillah sih perbaikan terhadap anak-anak saya itu ada Pak. Karena alhamdulillah saya mendapatkan anak murid memang yang bisa cepat untuk dikasih nasihat, serta motivasi sehingga mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sebelumnya dilakukan. Menurut Bu Erni, kira-kira selain masalah komunikasi, ada tidak dampak lain yang eh, ditimbulkan terhadap Cesa karena sering tidak masuk sekolah? Ada Pak kaitan antara hasil belajar CSA sendiri. Jadi itu sangat berpengaruh dari nilai ulangan harian, dari nilai hariannya juga, terus nilai PTS juga nilai CSA itu masih di bawah nilai kakak. Jadi sangat berpengaruh sekali ya Bu ya. Iya, sangat berpengaruh. Nah, kira-kira nih ke depan apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya, saya sih rencananya ada tiga solusi yang saya yang pertama saya akan berkomunikasi dulu dengan CSA-nya sendiri. Kenapa sih anak tersebut atau CSA sering tidak masuk? Nah, setelah saya mengetahui masalah-masalah tersebut, saya akan memberikan motivasi kepada dia, memberikan semangat kepada dia untuk semangat belajar dan rajin bersekolah. Dan yang kedua, yang saya akan lakukan yaitu memberikan pengertian kepada anak-anak murid saya untuk tidak lagi mengejek CSA di sekolah. Terus saya menyarankan untuk pada murid-murid saya untuk mengajak komunikasi, mengajak bermain CESA, sehingga CESA merasa nyaman dan terlindungi di sekolah. Terus untuk masalah yang ketiga tentang hasil belajar, saya mencoba untuk meluangkan waktu buat CESA memberikan pembelajaran tambahan terkait materi-materi yang selama ini tertinggal, sehingga CESA akan melakukan perbaikan terhadap nilai-nilainya tersebut. Wah, bagus sekali nih rencana-rencana dari Bu Erni. Semoga berhasil ya nanti ke depannya ya. Nah, apa nih komitmen yang akan Bu Erni lakukan ke depan? Saya berkomitmen untuk selalu mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang murid saya hadapi, Pak. Dengan cara memberikan motivasi, memberikan semangat untuk semangat belajar, semangat bersekolah, dan memberikan ruang kepada mereka untuk mengungkapkan apa sih masalah yang mereka hadapi, menceritakan kepada saya tanpa ada rasa takut untuk mengungkapkan itu semua. Wah, bagus sekali nih rencana-rencana dari komitmen nih yang sudah disampaikan oleh Bu Erni. Kita sebelumnya sebetulnya masih ingin ngobrol banyak nih sama Bu Erni gitu, tapi karena keterbatasan waktu juga, saya juga mau ada kegiatan nih setelah ini. Ya tentunya saya berharap mudah-mudahan apa yang Bu Erni rencanakan itu nanti bisa berjalan sesuai dengan harapan ya Bu ya. Tapi apa nih perasaan Ibu nih setelah ketemu ngobrol begini, apa yang Bu rasain? Saya merasakan bahwa saya merasa lega ya Pak setelah saya sharing dengan Pak Reski, sehingga saya bisa menemukan solusi terhadap masalah saya sendiri. Juga saya juga berterima kasih kepada Pak Reski untuk waktunya mendengarkan permasalahan-permasalahan yang saya alami selama ini terkait murid-murid saya, dan semoga ke depan
kita menjadi guru yang lebih baik lagi dan guru yang disayangi oleh anak. Baik Bu Erni, sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, terima kasih Pak Reksi. Sama-sama Bu Erni. Selamat sore. Sore. Baik, Bu Erni, Pak Reksi, dari pengamatan yang sudah saya lakukan nih, tadi saya mencatat beberapa hal yang saya lihat dan saya dengar ya dari sesi coaching barusan. Sebelumnya saya ingin menanyakan dulu nih pada Pak Reksi, apa yang sudah dilakukan untuk mencapai Oke, untuk Pak Reksi dulu nih ya, saya ingin bertanya kompetensi apa nih yang sudah Pak Reksi coba kembangkan dari sesi coaching yang sudah dilakukan barusan? Saya merasa pada saat proses coaching yang saya lakukan terhadap Bu Erni, saya sudah melakukan atau sudah mampu lah melakukan 3 kompetensi inti yang tadi saya sebutkan di awal. Yang pertama adalah saya berusaha untuk hadir secara penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan secara aktif apa yang disampaikan oleh Bu Erni, dan yang ketiga adalah saya mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, untuk menggali potensi yang ada di Bu Erni. Oke. Saya akan mencoba menyampaikan beberapa hal yang saya lihat dan saya dengar dari sesi coaching yang sudah Pak Reksi dan Bu Erni lakukan. Yang pertama tadi saya melihat Pak Reksi tidak memberikan asumsi dan judgement kepada Bu Erni, dan itu sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak. Lalu Pak Reksi juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali potensi Bu Erni secara maksimal, dan Bu Erni juga terlihat sangat antusias juga dalam menyelesaikan masalahnya sehingga menemukan solusi yang terbaik nih saya lihat tadi ya. Terus Pak Reksi juga fokus pada area yang ingin dikembangkan dari Bu Erni, itu sudah terlihat, dan juga coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Jadi kemitraan antara Pak Reksi dan Bu Erni sudah terlihat, terus proses kreatif yang terjadi saat ngobrol tadi juga sudah terlihat, dan Pak Reksi bisa nih memaksimalkan potensi yang ada pada Bu Erni gitu. Lalu intinya alur kita dalam sesi coaching ini sudah terlihat ya dari awal hingga akhir. Nah terakhir saya ingin menanyakan kepada Pak Reksi, kompetensi apa ini yang ingin dikembangkan lebih lanjut gitu? Saya mencoba atau saya berharap lah mudah-mudahan ke depan saya bisa mengembangkan salah satu dari kompetensi ini tadi. Ini salah satunya adalah mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan lebih berbobot Bu, supaya lebih menggali potensi si coach sendiri, dan perasaan untuk tidak menjudgment gitu ya, memberikan solusi dan sebagainya. Cuma sedikit-sedikit gampang-gampang susah ya Bu ya. Jadi mungkin itu adalah emosi yang mungkin saya akan coba saya perbaiki ke depan, saya coba kembangkan sehingga pada saat kegiatan coaching berlangsung itu memang benar-benar berjalan sesuai dengan alur tirta. Ya, terima kasih. Baik, mungkin sekian pengamatan yang saya lakukan untuk sesi coaching hari ini. Semoga sesi coaching kedepannya akan bisa lebih baik lagi. Terima kasih Bu Erni, Pak Reksi. Selamat siang. Siang. Oke, selamat siang Pak Reksi, Bu Ai. Siang, Bu Selamat Erni. siang Bu. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengamatan coaching yang Bu Ai lakukan terhadap Reksi, di mana nanti pada saat kegiatan coaching alur pikirannya bisa berjalan dan 3 kompetensi inti bisa dikembangkan dengan baik. Saya ingin tanya sama Bu Ai, 3 kompetensi yang akan dikembangkan apa saja? Baik Bu Erni, saya ingin mengembangkan 3 kompetensi dalam coaching. Yang pertama itu kehadiran penuh. Jadi saya berusaha untuk fokus kepada Pak Reksi sebagai coach dalam sesi coaching ini. Lalu yang kedua, saya akan mencoba mendengarkan secara aktif cerita dari Pak Reksi. Lalu saya juga akan memberikan pertanyaan yang berbobot yang kira-kira dapat menggali potensi Pak Reksi secara maksimal. Oke.
Mudah-mudahan kegiatan coaching ini berjalan lancar. Silakan memulai kegiatan ini dengan baik. Terima kasih. Sama-sama. Selamat siang Bu Ai. Siang Pak Resi. Gimana kabarnya Bu Ai? Alhamdulillah. Bu Ai, ini saya boleh minta waktunya ya sebentar ya. Saya mau ngobrol-ngobrol nih tentang ya sesuatu yang lagi saya rasain sih. Boleh Pak Resi. Kira-kira ada masalah? Ini ada masalah. Kira-kira apa nih yang mau diceritakan oleh Pak Resi? Jadi belakangan ini kan saya apa namanya mulai merasakan bahwa pekerjaan di luar tugas utama saya sebagai guru itu mulai terasa banyak nih Bu yang saya kerjakan. Pekerjaan-pekerjaan lain yang di luar pekerjaan utama itu saya rasakan sudah mulai banyak saya kerjakan sehingga membuat saya merasa sedikit banyak terbebani terhadap permasalahan atau pekerjaan-pekerjaan yang ada gitu. Makanya sekarang ini mau sharing aja nih kira-kira mana nih nanti ke depannya gitu Bu. Nah, sebelum kita mulai pembicaraan ini, apa harapan Pak Reksi mengenai permasalahan Pak Reksi sekarang ini? Ya saya berharap ya mudah-mudahan dari obrolan kita ini nanti saya bisa menemukan paling tidak ide-ide atau gagasan yang membuat nantinya permasalahan tersebut sedikit demi sedikit mulai terurai gitu ya. Apa namanya tugas-tugas saya yang apa namanya yang bukan tupoksinya itu menjadi lebih apa ya lebih teratur lagi nanti ke depannya seperti itu. Nah, dari cerita Pak Reksi nih, kira-kira apa penyebab kepala sekolah itu memberikan tugas di luar tupoksi Pak Reksi? Kalau menurut saya mungkin karena saya sudah bukan terlalu ya cukup lama lah ya bekerja di sekolah tersebut bersama dengan kepala sekolah yang sekarang gitu ya. Sekarang udah sekitar 10 tahun saya berada di sekolah tersebut gitu dan memang apa namanya kepercayaan yang timbul dari setelah kita bekerja yang cukup lama ini membuat kepala sekolah kemudian mempercayakan kepada saya beberapa tugas-tugas yang seharusnya memang bisa juga dilakukan atau dikerjakan oleh teman-teman yang lain gitu ya. Tapi karena kebetulan kepala sekolah saya juga sudah sedikit apa namanya ya dibilang sepuh lah ya sudah senior gitu ya kemudian saya dianggap masih apa namanya jiwanya masih apa namanya masih muda dan masih bisa bergerak di sana sini akhirnya beliau apa namanya memberikan kepercayaan terhadap saya mungkin karena faktor itu ya Bu ya karena faktor yang cukup lama saya kenal dengan beliau akhirnya juga beliau mempercayakan tugas-tugas tambahan lainnya kepada saya. Tadi Pak Reksi cerita tugas itu di luar tupoksi Pak Reksi. Ya. Bagaimana perasaan Pak Reksi itu ketika pekerjaan di luar tupoksi itu diberikan kepada Pak Reksi? Pada awalnya saya merasa bahwa itu menjadi sebuah kehormatan tersendiri ya Bu. Tapi namanya manusiawi ya kita tidak bisa memungkiri rasa lelah gitu ya kemudian ada rasa kekhawatiran atau takut bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang beliau harapkan karena kan memang sebetulnya itu bukan tupoksi kita kan begitu jadi memang ada perasaan khawatir tapi di satu sisi juga saya senang gitu bahwa pekerjaan-pekerjaan tersebut kemudian diberikan kepada saya tapi saya juga tidak bisa memungkiri bahwa apa namanya sifat saya sebagai manusiawi begitu ya tidak luput dari rasa lelah, rasa khawatir begitu ya. Jadi ya seperti itulah Bu. Saya merasa bahwa ini menjadi sebuah kehormatan bagi saya buat pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada saya. Tapi saya juga tidak bisa memungkiri bahwa saya punya sifat manusia yang lainnya ya seperti lelah, saya juga merasakan bahwa ada ketakutan tersendiri, kekhawatiran bahwa nantinya pekerjaan yang saya lakukan ini mengganggu pekerjaan utama saya sebagai guru gitu ya. Jadi itu Bu perasaan saya. Pernah emang sebelumnya tupoksi kerjaan di luar tupoksi ini mengganggu tugas utama Pak Reksi? Pernah sih Bu, beberapa kali ya, beberapa kali pernah dan itu pernah saya sampaikan juga kepada kepala sekolah bahwa ada hal-hal yang seharusnya misalnya seperti kegiatan pelatihan-pelatihan yang seharusnya bisa diikuti oleh guru-guru lain tapi harus saya yang ikut gitu atau bahkan
kadang yang seharusnya dilakukan oleh kepala sekolah sendiri, kadang saya yang harus menggantikan beliau gitu. Ya sedikit banyak itu akan terasa ya, mengganggu pekerjaan utama saya sebagai guru mengajar di kelas dan sebagainya. Setelah koreksi menyadari nih kalau pekerjaan di luar tupoksi ini mengganggu pekerjaan utama. Pernah nggak Pak Reksi itu meminta kepala sekolah untuk berbagi tugas dengan guru yang lain? Saya sering mencoba untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah bahwa pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan sebetulnya bisa dikerjakan oleh guru-guru yang lain gitu. Kadang saya mengajukan beberapa nama kepada beliau bahwa ada loh Bapak A atau Ibu B yang kemudian punya kompetensi yang cukup baik untuk menjalankan tugasnya selain saya. Sudah sempat saya sampaikan beberapa kali kepada kepala sekolah. Bagaimana tanggapan kepala sekolah? Beliau memang sejauh ini masih seperti di awal beranggapan bahwa karena kedekatan kita yang cukup lama, kepercayaan itu akhirnya kembali diberikan kepada saya. Walaupun ada beberapa hal yang kemudian ketika saya mengajukan nama si A, si B, kemudian beliau menanyakan kembali gitu ya, apakah mampu orang tersebut melakukan pekerjaan. Dan saya berkali-kali mencoba meyakinkan ke beliau bahwa mampu kok Bu orang ini gitu, bisa kok gitu, asalkan dari saya sendiri itu melakukan pendampingan terhadap guru yang bersangkutan sehingga timbullah kepercayaan dari kepala sekolah. Apakah menurut koreksi dengan beberapa kali kepala sekolah menolak memberi tupoksi ke guru lain tuh, kepala sekolah belum mempercayai guru tersebut ya untuk melaksanakan atau membantu tugas koreksi? Iya, saya rasa kepercayaan itu kan akan muncul ketika misalnya apa yang dikerjakan oleh orang yang bersangkutan itu memberikan sebuah hasil yang beliau harapkan gitu ya. Dan contoh nih Bu ya, misalnya seperti kegiatan ujian kemarin gitu ya. Biasanya kan kalau kita ujian kemudian kita anak-anak menjawab soal itu menggunakan lembar jawab komputer. Itu biasanya saya yang melakukan kegiatan penyekenan jawaban gitu ya. Tapi kemarin saya sudah mulai mencoba untuk memberikan semacam ya pekerjaan tersebut kepada teman gitu ya. Cara yang saya lakukan itu memang tidak kemudian berkomunikasi dengan kepala sekolah terlebih dahulu, tapi saya mengajarkan terlebih dahulu nih, memberikan pendampingan terlebih dahulu kepada teman saya dulu nih, supaya ketika misalnya kepala sekolah saya tanya, dia ini udah bisa gitu. Jadi itu menambah kepercayaan kepala sekolah terhadap beliau. Berarti yang masalah LJK kemarin berhasil rencana koreksi? Itu berhasil. Oh, itu berhasil. Jadi satu rencana koreksi berhasil ya. Berarti untuk pekerjaan di luar tupoksi yang lain nih, kira-kira apa yang koreksi inginkan? Yang koreksi inginkan mengenai tugas di luar tupoksi ini? Saya sih berharapnya ya ke depan ya, saya bekerja sesuai dengan tupoksi gitu ya, tidak lagi kemudian ada tumpang tindih pekerjaan atau membebani pekerjaan di satu orang yang itu aja misalnya. Walaupun dari sisi kepercayaan itu baik lah gitu, tapi ya yang tadi saya bilang di awal bahwa akan terasa kurang maksimal apabila orang yang sama diberikan atau diberi tugas kerja yang terlalu banyak. Jadi untuk kedepannya nih rencana koreksi untuk merubah situasi yang ini kira-kira apa? Udah ada rencana atau planning kedepannya apa? Mungkin yang ingin saya lakukan adalah yang pertama tetap terus melakukan pendampingan ya, mengajarkan rekan-rekan yang lain terhadap apa tugas-tugas yang biasa saya lakukan, kemudian mendorong kepala sekolah untuk paling tidak membuat SK, supaya pekerjaan itu jelas, gitu ya, itu ditugaskan kepada siapa, kemudian deadline-nya itu sampai kapan, gitu ya, jadi sehingga
tidak lagi ada, ya mungkin nanti setelah adanya seperti itu, kita kan nggak tahu ya Bu di kalangan rekan-rekan guru itu seperti apa ya, apakah ada kecemburuan sosial atau ada rasa tidak enak juga. Jadi paling tidak hal-hal tersebut bisa kita minimalisir sehingga pekerjaan yang ada jauh lebih efektif. Dari rencana koreksi yang sudah bagus banget tadi nih ya, kira-kira komitmen apa nih agar rencana koreksi itu berjalan berkesinambungan ke depannya? Komitmen saya adalah saya memberikan pendampingan, tetap memberikan pendampingan terhadap guru-guru dan rekan kerja saya terhadap pekerjaan yang biasa saya lakukan. Kemudian kemudian mendorong apa namanya kepala sekolah untuk memberikan tugas kepada saya sesuai dengan tupoksi yang ada, dan juga yang meyakinkan kepala sekolah apabila misalnya ingin memberikan tugas yang harus menggunakan SA gitu ya Bu ya. Baik, semoga rencana koreksi ke depannya berjalan dengan lancar dan kita sebagai guru itu bekerja sesuai tupoksi yang memang harus kita kerjakan ya sebagai tugas utama kita sebagai seorang guru. Ya Bu, terima kasih. Iya. Nah, setelah sesi pembicaraan kita barusan nih, gimana perasaan koreksi ini setelah melakukan sesi ini? Saya merasa bahwa saya mampu ya bisa untuk menemukan ide-ide yang nanti saya akan lakukan ke depan, gagasan-gagasan yang bisa saya lakukan ke depan, gitu. Rencana-rencana yang bisa saya lakukan ke depan. Gitu. Saya sangat senang sekali bisa berbincang dengan Ibu hari ini. Ya semoga nanti dari apa yang saya lakukan atau yang kita obrolin hari ini nanti ada tindak lanjut yang positif ke depannya nanti. Semoga rencana koreksi ini lancar ya ke depannya. Ya. Terima kasih ya Bu Ai sudah ngobrol-ngobrol. Saya minta maaf kalau misalnya mengganggu waktu di sini. Sama-sama koreksi. Siang baik. Siang koreksi. Oke, terima kasih Bu Ai dan Pak Reksi. Setelah saya mengamati proses coaching yang dilakukan, antusiasme yang dilakukan, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Bu Ai sangat bagus sekali. Proses coaching juga berjalan lancar. Nah, dari ketiga kompetensi inti coaching tersebut, apalagi yang ingin Bu Ai kembangkan? Apa yang Bu Ai ingin kembangkan dari ketiga kompetensi inti tersebut? Dari ketiga itu lebih dikembangkan ya, lebih dikembangkan. Oke, boleh. Terima kasih Bu Ai dan Pak Reksi. Setelah saya melakukan pengamatan proses coaching yang dilakukan, proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Terus tiga kompetensi inti coaching juga dilaksanakan dengan baik. Nah, saya mau bertanya kepada Bu Ai, dari tiga kompetensi inti tersebut, mana yang akan lebih Bu Ai kembangkan? Dari ketiga kompetensi itu mungkin untuk memberikan pertanyaan berbobot nih Bu, saya akan lebih mengembangkan lagi bagaimana cara menggali pemikiran Koci secara maksimal dan bagaimana agar Koci ini dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri dengan tentunya rencana-rencana yang berasal dari Koci tersebut. Bagus sekali apa yang dikemukakan Bu Ai. Semoga kedepannya proses coaching ini bisa kita terapkan, kita juga bisa menggali lebih dalam lagi pertanyaan-pertanyaan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Sekian dari saya, terima kasih. Sama-sama Bu. Sama-sama Bu. Selamat siang Bu Erni dan Bu Ai. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Gimana? Alhamdulillah baik. Pada kesempatan kali ini kita nanti akan melakukan proses coaching, dan dalam hal ini nanti Bu Erni akan bertindak sebagai coach, kemudian Bu Ai akan bertindak sebagai coaching. Dan tentunya nanti saya akan mengamati jalannya proses coaching ini, apakah proses coaching ini sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Ya, tapi sebelumnya saya ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Bu Erni, kira-kira kompetensi inti apa saja yang nanti ingin Ibu capai pada saat kegiatan proses coaching ini? Pastinya ketiga kompetensi itu
saya akan kembangkan Kak, mulai dari kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, maupun nanti yang ketiga tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak Reksi. Baik, oke, langsung saja silakan proses coaching ini dilakukan antara Bu Erni dan juga Bu Aini. Terima kasih. Siang Bu Erni. Siang Bu Ayu. Lagi sibuk nggak ya? Tidak Bu Ayu. Ya gini Bu Erni, jadi saya ada beberapa permasalahan yang terjadi di kelas saya. Nah, kira-kira Bu Erni ada waktu nggak? Insya Allah ada Bu Ayu, silakan saja apa yang Bu Ayu ingin ceritakan. Gini Bu Erni, beberapa hari ini atau beberapa bulan ini ya, lebih tepatnya itu orang tua murid sering menjapri saya di luar jam pembelajaran. Nah, tentu saja saya merasa terganggu nih Bu Erni. Kenapa? Karena pertanyaan yang diajukan ke saya itu biasanya tuh bisa ditanyakan sebenarnya ke anaknya langsung gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu bertanya kepada saya, namun tetap ditanyakan kepada saya selaku guru, hingga saat malam hari pun mereka tetap masih menjawab saya gitu. Jadi setelah kita sharing, apa yang Bu Ayu harapkan? Saya berharap itu bisa menyelesaikan masalah ini secepatnya gitu, tapi tanpa mengganggu komunikasi saya dengan orang tua murid. Jadi menurut Bu Ayu itu apa yang menurut Bu Ayu susah untuk mengkomunikasikan hal ini kepada orang tuanya? Kalau menurut saya hal yang menyebabkan itu mungkin karena faktor umur. Jadi saya sekarang mengajar di kelas 1. Nah, mungkin orang tua merasa kesulitan nih berkomunikasi dengan anaknya di rumah. Apalagi kebanyakan nih mayoritas yang sering menjapri saya di luar jam sekolah ini anak yang berkebutuhan khusus gitu. Berarti apakah semua orang tua yang selalu menanyakan hal ini, apakah hanya anak yang berkebutuhan khusus atau ada anak normal juga yang menanyakan hal ini kepada Bu Ayu? Kalau yang mayoritas ya Bu ya, memang orang tua yang anaknya berkebutuhan khusus nih Bu Erni yang sering bertanya. Namun ada juga nih anak yang normal, teman-teman yang lain juga menjapri saya. Bahkan hampir setiap hari gitu menjapri dan di waktu malam hari. Berarti untuk anak yang normal sendiri, apa yang menyebabkan atau apa yang membuat anak tersebut susah untuk mengkomunikasikannya dengan orang tua? Kalau yang normal ya, menurut saya itu orang tua bertanya kepada anak ketika anak ini sedang ada kegiatan lain gitu Bu Erni. Jadi misalnya anak sedang bermain atau sedang menonton atau sedang makan. Nah, ketika anak sedang melakukan kegiatan nih ditanya, pasti jawabannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua. Jadi juga apa yang menyebabkan orang tua susah berkomunikasi dengan anaknya? Kalau dari yang saya petakan ya di kelas saya itu yang sering bertanya kebanyakan orang tua yang bekerja. Jadi orang tua ini bekerja dari pagi hingga sore bahkan malam. Jadi waktu untuk bertanya kepada anaknya itu hanya di malam hari Bu Erni. Jadi orang tua ini bertanya di sela-sela kegiatan anaknya, misalnya anaknya lagi belajar atau anaknya lagi nonton atau lagi makan gitu. Sehingga jawaban yang diberikan oleh anaknya ini tidak sesuai gitu, bahkan mungkin orang tuanya dicuekin gitu ketika bertanya gitu. Makanya selalu bertanya kepada saya. Jadi menurut Bu Ai ini apa yang dapat membuat murid Bu Ai dapat berkomunikasi yang baik dengan orang tua? Menurut saya sih itu faktor komunikasi ya Bu ya. Karena anak saya mungkin kelas 1 itu komunikasi sangat penting untuk dibiasakan gitu antara orang tua dan anaknya gitu. Menurut saya yang paling penting itu masalah komunikasi ya. Berarti saya sependapat dengan Bu Ai ini. Terus menurut Bu Ai lagi nih ya,
bagaimana agar komunikasi dengan anak dengan orang tua itu dapat terbentuk secara alami, bukan paksaan dari orang tua. Jadi anak itu pada saat bermain atau pada saat istirahat, orang tua bisa berkomunikasi secara alami gitu. Gimana caranya? Menurut saya begini ya, kalau pemikiran saya nih, orang tua itu harus meluangkan waktu khusus Bu Erni. Jadi tidak setelah pulang kerja dia langsung menanyakan kepada anaknya ketika anaknya lagi melakukan kegiatan lain gitu. Jadi orang tua bisa orang tua ini bisa meluangkan waktu khusus, menyediakan waktu khusus ketika anaknya bisa fokus berkomunikasi dengan orang tua gitu. Jadi bukan dengan sambilan-sambilan gitu. Dan itu menurut saya kebiasaan yang sebenarnya memang harus dibiasakan dari kelas rendah seperti ini. Berarti pemikiran dengan pemikiran saya gue ya. Jadi untuk mengatasi hal ini, apakah Bu Ais sudah pernah melakukan komunikasi juga dengan orang tua? Sudah Bu Erni. Jadi saya sudah melakukan beberapa pendekatan nih. Misalnya di tiap weekend saya akan sharing nih di grup kelas tentang edukasi komunikasi antara orang tua dan anaknya, atau saya sharing tentang pentingnya gitu komunikasi yang baik antara orang tua dan anak gitu. Pokoknya di weekend itu saya khususkan waktu untuk parenting days gitu. Jadi di situ orang tua akan mendapatkan informasi-informasi seputar perkembangan anak, bagaimana komunikasi yang baik gitu. Nah itu sudah saya lakukan sudah beberapa bulan ini Bu Erni untuk mengantisipasi hal ini. Namun mungkin terkendalanya karena orang tua yang bekerja tidak tidak membuka grup gitu. Jadi tetap saja info-info yang saya berikan di grup itu tidak terbaca oleh orang tuanya gitu. Berarti selalu bertanya ya sama gue ya. Jadi apa sih menyebabkan orang tua ini tetap bertanya sama Bu Ais? Iya, karena jarang membaca grup. Jadi untuk kegiatan di sekolah itu sebenarnya saya sudah share. Misalnya hari ini ada PR apa, saya akan share di grup kelas. Atau hari ini kita kegiatan buat sesuatu dan tidak selesai, misalnya akan dijadikan PR, saya akan info di grup juga gitu Bu Erni. Namun mungkin karena faktor orang tua yang bekerja tidak sempat membuka grup, nah di malam hari tetap bertanya kepada saya gitu. Mungkin tingkat literasi orang tua juga masih ini ya Bu Erni, masih kurang. Begitu. Jadi kira-kira dari apa yang Bu Ai alami, pendekatan apa lagi yang dapat Ibu lakukan agar komunikasi antara Ibu Bu Ai dengan orang tua tetap berjalan baik ke depannya? Terus komunikasi antara Ibu sama orang tua juga sebenarnya udah baik ya? Iya. Sudah baik. Terus di sisi masalah yang tadi Bu Ai komunikasikan dengan orang tuanya dapat teratasi bagaimana caranya? Kalau menurut pemikiran saya Bu ya, saya ingin cari cara nih, gimana caranya biar saya bisa berkomunikasi dengan orang tua tanpa orang tua menjauhi saya gitu Bu. Jadi saya harus memberikan suatu cara berkomunikasi yang baik gitu dengan orang tua. Jadi sekarang buat Bu Ai rencana apa yang akan Bu Ai lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya sih berpikir Bu Erni mungkin seperti buku penghubung mungkin Bu Erni ya, buku penghubung antara saya dan orang tua gitu. Buku penghubung. Nah Bu Ai bisa jelasin nggak bagaimana sih misalnya penerapan atau menggunakan buku penghubung tersebut? Yang lagi saya pikirkan nih Bu Erni, saya ingin membuat sebuah buku penghubung yang bisa di dalamnya itu menjelaskan segala kegiatan yang anaknya lakukan di sekolah, misalnya pembelajaran hari itu atau PR yang akan dikerjakan anak di rumah atau tentang kegiatan besoknya gitu. Jadi saya rencananya mau membuat satu buku khusus, jadi buku penghubung antara saya dan orang tua gitu. Jadi dengan buku tersebut nanti di dalamnya ada para orang tua Bu Erni, jadi kelihatan ini sudah dibaca sama orang tuanya. Tapi
Saya rencananya juga masih memikirkan apakah buku ini saya buat seperti buku biasa atau buku digital gitu. Wah, bagus sekali yang rencana Bu Ai ini ya. Nah, mudah-mudahan berhasil ya apa yang Bu Ai rencanakan. Dan Bu Ai pasti tahu sendiri pendekatan apa yang terbaik buat Bu Ai dengan orang tua serta anaknya. Nah, terus komitmen Bu Ai terhadap rencana Bu Ai ini Kalau untuk komitmen itu sebenarnya saya akan berusaha untuk membiasakan komunikasi nih antara orang tua dan anaknya tetap. Biarpun saya akan membuat nantinya buku penghubung antara saya dan orang tua, tapi komunikasi antara orang tua dan anak itu yang paling penting untuk saya kembangkan gitu, sebagai guru kelas ya Bu. saya mendukung sekali apa yang Bu Ai rencanakan dengan komitmen yang Bu Ai sampaikan barusan. Dan mudah-mudahan kedepannya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan yang Bu Ai inginkan ya. Ya baik Bu Erni, semoga yang saya rencanakan berjalan lancar ya Bu Erni ya. Dan terima kasih nih kepada Bu Erni sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya nih. Semoga kita bisa menjadi guru yang disayangi oleh murid kita, dan semoga kita selalu menjadi guru yang dapat berkembang lebih baik ya Bu Erni ya. Terima kasih Bu Erni. Sama-sama Bu Ai. Baik, saya sudah melihat proses coaching yang dilakukan antara Bu Erni dan juga Bu Ai. Saya melihat keduanya sama-sama antusias dalam proses coaching ini. Baik Bu Erni pada saat menanyakan beberapa hal kepada Bu Ai, ataupun pada saat Bu Ai menjelaskan beberapa keluh kesah yang sedang dialami oleh Bu Ai. Saya menilai bahwa proses coaching ini sudah berjalan sesuai dengan alur tirta, dan tentunya 3 kompetensi inti tadi yang disebutkan di awal, seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Bu Ai juga mulai menemukan ide-ide atau gagasan-gagasan, itu juga sudah dilakukan dengan baik. Semoga nanti ke depannya kita bisa melakukan proses coaching-coaching ini di tempat-tempat yang lain. Terima kasih Bu Erni dan juga Bu Ai. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang. Iya.